Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Ya, tanpa lama-lama mari kita lihat bagaimana statement dari Rocky Gerung yang katanya apalah bilang kata-kata yang tidak baik, tidak pantas lah untuk kepala negara kita, yaitu Pak Jokowi. Dan itu terjawab sebenarnya di 2019 bagaimana Pak Adian menjawab seluruh apa yang dikatakan oleh Pak Rocky Gerung ini. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Jokowi hendak menjual negara. Kan dasarnya itu kan. Kan dia jadi semacam sales promotion boy itu kemana-mana itu. Ini IKN. Padahal sebetulnya janjinya dari awal IKN itu adalah proyek bisnis yang tidak melibatkan APBN. Sekarang Jokowi pakai APBN untuk biaya IKN yang makin lama makin besar. Padahal APBN itu adalah dana sosial untuk pendidikan, untuk kesejahteraan. Jadi Pak Jokowi pakai dana itu untuk proyek legasi dia. Yeah. Nah itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh, atau bahkan lebih tegas lagi dinasti dia, mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan, dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buruh. Saya ingin sampaikan di sini, berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Saya mau tanya, semuanya mahasiswa, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Baik. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak. Karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Baik. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan. Pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan. Bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata. Dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat itu, saat setelah dilantik 2014, saya memerintahkan kepada Kepala Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak zaman Bung Karno. Dilihat, dulu Bung Karno kenapa memutuskan Palangkaraya? Coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada 3 kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, kemudian tambah 1 ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan, enggak sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lisan di dalam rapat
paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan kepindahan kita ke Ibu Kota Nusantara ini juga sekali lagi bolak-balik saya sampaikan, kita ini bukan ingin pindah fisiknya, pindah istana, pindah fisik gedung kementerian, bukan itu. Tapi yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan, itu ada tonggak pancang, tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang. Yang ingin saya sampaikan adalah pindahnya ke sini itu adalah pindahnya pola pikir baru kita, pindahnya mindset baru kita, pindahnya cara kerja baru kita, pindahnya semangat kerja baru kita, pindahnya spirit kerja baru kita, dengan sistem yang sudah dibangun sejak awal. Karena bangunan-bangunan juga dibangun dengan perencanaan mulai dari nol, mestinya sistemnya bisa kita bangun dengan baik mulai dari nol. Artinya, nantinya ASN masuk ke sini, sistemnya itu sudah siap. Karena dalam kompetisi global, kompetisi antar negara sekarang ini, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar mengalahkan negara kecil, bukan negara maju mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat. Kita ingin menjadi negara yang cepat. Saya senang beberapa kali saat Basnas mengadakan acara di istana, semuanya sudah digitalisasi. Bentuk-bentuk kecepatan seperti itu yang kita inginkan dalam kita berpemerintahan di negara yang kita cintai ini. Seluruh yang dikatakan oleh Adian ini adalah dulu ketika masa kampanye di 2019, dan hal ini sangat bertolak belakang ketika omongan dari Adian Apitupulu ini ketika di 2024. Adian di 2024 sangat menyerang sekali terhadap Pak Jokowi. Saya nggak tahu, barangkali penyebabnya adalah mungkin partainya Pak Adian ini kalah dan hanya memperoleh 16% dari total populasi di penduduk di Indonesia ini. Namun seluruhnya terbantahkan dan dijawab oleh Pak Jokowi kalau memang anggaran dari Ibu Kota Nusantara ini adalah keseluruhan, memang itu ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau kita sebut dengan DPR, seluruh fraksi. Dan kita ketahui kalau mau menanyakan bahwa rakyat yang mana Pak misalkan, bukan ini, IKN ini bukan hanya proyeknya Presiden, tapi proyeknya kita semua. Katanya Presiden kan begitu, katanya Pak Jokowi kan begitu. Terus saya juga menemukan di media sosial itu
Rakyat yang mana, Pak? Ada pertanyaan seperti itu. Tentunya DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Semuanya orang tahu. Kalau kata Pak Jokowi, seluruh fraksi atau seluruh dewan, seluruh DPR itu menyetujui bahwa ibu kota Nusantara ini harus ada dan harus dibuat undang-undangnya, kan suara kita diwakili oleh mereka. Kita nggak bisa dong seenaknya saja untuk menyampaikan kepada presiden, kecuali dengan hal-hal tertentu. Kita harus diwakilkan oleh DPR. Oleh sebab itu Pak Jokowi melihat bahwa ya ini suaranya rakyat, ini suaranya masyarakat, karena sudah diwakili oleh DPR terkait ibu kota Nusantara. Nah, untuk Pak Rocky Gerung, saya rasa ya memang pekerjaannya beliau adalah mengkritik sebuah kebijakan. Tapi saya melihat beberapa baru ini karena mungkin Pak Rocky Gerung ini punya teman baru, yaitu dari teman-teman partai PDIP, maka ucapan-ucapan itu sering sekali semakin keras Pak Rocky Gerung ini untuk menghantam Pak Jokowi. Saya rasa itu, dan semuanya akan terjawab ya. Akan terjawab nanti ketika habis 20 Oktober. Berbicara persoalan Pak Jokowi, hawa atau bagaimana hasrat untuk terus bersama Pak Jokowi, sampai detik ini masyarakat saya rasa masih puas lah terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan untuk akun-akun yang memang tidak jelas itu kan hanya analisa saja, yang katanya Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran, itu hanya analisa saja, nggak terbukti kok. Dan itu framing yang akan membuat Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran ini akan terbelah. Saya rasa koalisi keduanya Mas Gibran dengan Pak Prabowo ini adalah orang yang tepat, pemimpin yang akan memberikan hal yang cerah terhadap Indonesia ke depan. Saya rasa ini tidak perlu untuk digembor-gemborkan dan dibesar-besarkan begitu. Bagi saya adalah pemimpin yang hebat adalah memang Pak Joko Widodo, karena semakin beliau dihantam, semakin beliau dikritik, semakin terbang ke atas, bukan semakin turun. Ya. Saya rasa itu, mohonlah untuk publik, ayo kita bersama-sama menjaga republik ini dan menjaga transisi kepemerintahan. Jangan buat gaduh lah, kita nunggu 20 Oktober ya. Saya rasa begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.